Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, mari kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020. Sungguh ini sukacita yang luar biasa, karena untuk kesekian kalinya kami boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, meskipun di rumah masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu tetap bersukacita, tetap bersemangat untuk beribadah pada hari ini. Saya akan membacakan panggilan berbakti dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 13. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita akan naikkan syukur kita atas setiap kebaikan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan bagi kita. Yesus kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan syukur Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku.
atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan. Kami datang pada saat ini menghadap tahta-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan Engkau dalam ibadah hari ini. Kami serahkan Tuhan waktu kami dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kami boleh terus bersukacita memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini hari yang luar biasa. Kita boleh bertemu di dalam ibadah raya kita. Meskipun kita ada di rumah masing-masing, tetapi hati kita bersama-sama saat ini untuk menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya juga percaya meskipun semua dilakukan di rumah, termasuk ibadah, tidak mengurangi semangat dan sukacita kita. Mari kita akan terus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, nyanyian sukacita kita, bahwa Yesus kasih pada kita, Yesus kasih padaku. Kita akan menyanyi dengan penuh sukacita, menyatakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Meskipun kita kecil, kita lemah, tetapi Yesus mengasihi kita. Yesus kasih padaku, arti memberitahu, walaupun kecil lemah, tapi Yesus kasihlah, Yesus Tuhanku, kasih padaku, arti memberitahu. Yesus mati bagiku, sudah buka pintu, utang dosa terhapus, aku sudah ditebus. Yesus Tuhanku, kasih padaku, Yesus selalu sertaku sepanjang jalan hidupku, nantiku bersamanya dalam surga yang indah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, terpujilah nama Tuhan. Kita mau memberikan persembahan, persepuluhan kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan ayat persembahan dan nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mazmur pasal 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kita berdoa. Bapa, sungguh indah setiap kebenaran firman-Mu, juga luar biasa setiap berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau sudah memberkati. Bahkan waktu-waktu sebelumnya Engkau juga sudah memberkati. Dan saat ini berkat Tuhan yang terindah adalah kami boleh beribadah. Tetapi waktunya juga Tuhan, kami membalikan persembahan-persembahyan kami sebagai ucapan syukur terima kasih kami. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan sungguh berkenan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya persembahan akan diiringi nyanyian Yesus Kekasih Jiwaku.
Pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh Hans. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa berikut dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hervin. Kita akan mempersiapkan dengan nyanyian Yesus Penebus. Tuhan Yesus berkata, "Kuatkan imanmu, kau tetaplah berdoa dan berharap padaku." Kiranya nyanyian ini boleh mempersiapkan hati, pikiran, roh, dan jiwa kita untuk kita menerima sepenuhnya firman Tuhan. Yesus berkata,
Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur bahwa Engkau, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan dan kuasa-Mu senantiasa bersama dengan kami. Engkau menepati janji-janji-Mu dan tidak ada yang kekurangan dari kami. Kuasa-Mu dan janji-Mu benar adanya. Berkat-Mu sekalipun sudah kami nikmati. Terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh berkumpul dengan keluarga, kami boleh beribadah. Inilah waktunya kami beribadah bersama dengan keluarga kami. Kiranya kami berkumpul dengan keluarga kami, baik keluarga besar, keluarga kecil saat ini. Kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini, dan Kau memakai setiap jemaat untuk menerima dan melakukan segala kebenaran firman Tuhan ini. Inilah doa kami ya Bapa, biar Engkau yang akan memenuhi dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh terus melakukan ibadah kita dengan penuh kesetiaan, dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh keyakinan bahwa ada hari depan yang penuh dengan harapan, bahwa ada pembebasan yang luar biasa. Karena sesungguhnya pembebasan yang luar biasa itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita dibebaskan dari kuasa dosa. Hanya saja memang kita akan terus berjuang untuk mempertahankan kebebasan itu, untuk mempertahankan kemenangan itu, agar kita tidak kalah sampai akhir hidup kita. Kita akan mendapatkan apa yang menjadi bagian kita, yaitu kekekalan bersama dengan Dia, hidup bersama dengan Dia. Kita akan memuliakan Dia senantiasa di dalam kehidupan kita yang kekal tersebut.
Nah, Bapak Ibu saya kasih, kembali di dalam khotbah minggu ini akan menghabiskan pembelajaran yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita, yaitu pelajaran perjalanan tanpa batas. Ini adalah bagian yang terakhir. Bapak Ibu, memang kalau semuanya sudah berlalu, sudah berakhir, sepertinya ringan. Tetapi ini berakhir bukan untuk meringankan kita, tetapi untuk membuat kita dipacu, semangat, terdorong dan mendorong diri untuk tetap kuat, untuk memiliki perjalanan yang senantiasa bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan kuasa-Nya, tidak berjalan sendiri, tidak mengandalkan kekuatan diri. Kita mengandalkan Tuhan setiap waktu, setiap saat, karena seringkali godaan itu datang dan dapat saja ketika kita lemah, kita jatuh kembali. Bapak Ibu, saat ini banyak berita, baik mengenai lingkungan kita sekitar, baik juga akibat daripada COVID-19 ini. Ada banyak orang saling mencemooh satu dengan yang lain, saling mengklaim, saling mengaku-aku. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih, percayalah, kalau kita bersandar pada Tuhan, maka yang kita agungkan, maka yang hanya di dalam hati dan pikiran kita, Tuhanlah yang harus dimuliakan, Tuhanlah yang harus diutamakan dalam hidup kita. Karena itu kita harus melaksanakan kehidupan penuh ketaatan kepada hukum Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kita juga akan melaksanakan hukum yang Tuhan berikan, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu terkasih, bagian terakhir ini berjudul Ladang Telah Menguning, diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Namun kalau kita pada bagian yang pertama ini diminta untuk membaca Matius 28, dan kita sudah membacanya khususnya ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Saya ulangi, begini bunyinya: Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah satu amanat agung yang mana kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya percaya, yang mana kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, memang ada banyak tantangan mengenai hal ini. Di dalam pembacaan yang kedua, kita juga diminta untuk membaca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Begini bunyinya: "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saudara sekalian sudah menerima Roh Kudus? Sudah atau belum? Kalau Bapak Ibu sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka sesungguhnya kita sudah menerima kuasa atau kita sudah menerima Roh Kudus. Kalau ketika Yesus naik, Roh Kudus turun. Bapak Ibu, kita percaya ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka ada kuasa yang bukan hanya membuat kita memiliki kuasa, tetapi juga membuat kita dikuasai olehnya. Dengan demikian kuasa itu akan bekerja dengan sungguh. Bukan kita semena-mena menunjukkan kuasa itu, tetapi karena kita dikuasai oleh Roh Kudus kehidupan kita, maka kita melakukan kuasa-kuasa yang datang daripada Dia. Apapun yang kita imani dengan sungguh-sungguh bersama dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan dapat menjadikannya kenyataan. Itu semua oleh karena kuasa Roh Kudus, bukan kuasa kita, bukan kemampuan perkataan kita, tetapi kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dan pimpinan ini adalah untuk menjadi saksi. Ingat Bapak
kuasa ini bukan kuasa untuk yang lain-lain, bukan untuk memperkaya diri saja, tetapi ini untuk menjadi saksi Kristus. Ada banyak orang mencari kuasa hanya untuk memperkaya diri, untuk kesembuhan, untuk itu dan ini, tetapi kuasa Roh Kudus adalah untuk menjadi saksi, untuk menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan. Ada banyak orang disembuhkan ketika berdoa, tetapi setelah itu berhenti begitu saja dan melupakan bahwa dulu ada perjuangan dengan kuasa Roh Kudus. Mereka lupa memuliakan Tuhan mereka. Bapak Ibu, ingat kita harus menjadi saksi. Semua ayat di atas akan kita baca bersama-sama. Nanti kita akan membaca kembali Roma 15 ayat 17 sampai dengan 24. Di dalam Roma 15 ayat 17 sampai 24 berkata demikian. Jadi dalam Kristus aku boleh berpegang tentang pelayananku bagi Allah, bukan pelayananku bagi sesama, tetapi berpegang bagi pelayananku tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh kuasa Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengerti. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang akan dibahas mengenai ladang yang telah menghuni. Yang pertama berbicara tentang Yesus telah memerintahkan setiap anak Allah untuk memuridkan. Ini bagian yang terakhir, kita dibawa untuk mengingat amanat agung. Tujuan amanat agung adalah memuridkan, menjadikan semua bangsa muridku, menjadi murid. Kita tidak minta menjadi guru, kita tidak diminta untuk mengajar, tetapi kita diminta untuk memuridkan. Bagaimana caranya? Haruskah saya menjadi guru, menjadi dosen? Tidak, tetapi dengan apa yang kita alami, dengan pengenalan kita akan Tuhan, dengan kesaksian kehidupan kita, maka kita akan memuridkan, dan kita menggunakan dasar kita, yaitu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang saat ini kita miliki. Bapak Ibu terkasih, di dalam Matius 28 bercerita mengenai pergi, dan ada kata bangsa di sana. Bangsa di dalam Alkitab itu mengacu kepada suku bangsa, bukan wilayah geografis. Iblis tahu ketika semua bangsa atau suku bangsa telah mendengar Injil, maka akhir zaman akan datang. Untuk alasan itulah dia mencari cara untuk menjebak umat manusia ke dalam tembok-tembok penjara budaya mereka. Kebudayaan dapat menjadi penghalang, dan iblis memakai hal itu. Ada banyak penolakan, bukan hanya di keyakinan kita, orang-orang Kristen, di yang lain juga mereka sedang mengalami proses itu. Ada penolakan dulunya dapat disatukan, tetapi memang di dalam kekristenan ada banyak sekali pertentangan, dan iblis membawa itu,
untuk kebenaran yang sudah disediakan oleh Allah. Hari ini masih banyak wilayah di dunia tanpa saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bukanlah sekedar tugas untuk beberapa muridnya, tetapi untuk semua orang yang mengikutnya. Gereja sel tidak mempunyai batasan-batasan geografis. Ini adalah suatu gerakan di mana kita harus terus melanjutkan perkataan demi perkataan, kesaksian demi kesaksian, perbuatan demi perbuatan, dan kehidupan pengenalan akan Tuhan. Contohnya ada kita tetap melakukan persekutuan dan ibadah dimanapun kita berada. Ini merupakan latihan rohani yang luar biasa. Kalau kita ingat bahwa latihan jasmani, latihan badani terbatas adanya, tapi latihan beribadah, latihan rohani sungguh amat berguna untuk segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara kasih. Oleh karena itu amanat agung juga berlaku untuk saudara dan saya. Dituliskan kepada setiap orang. Ayat 17 dikatakan, ketika dia melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini ragu, untuk apa saya memikirkan tentang amanat agung? Untuk apa saya melakukan itu semua? Bapak Ibu, tugas kita memang bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Bukan hanya mengisi untuk diri kita, tetapi ada kalanya bahkan tujuan utamanya adalah untuk orang lain. Bapak Ibu saya kasih. Bapak Ibu dapat mengisi, kalau Bapak Ibu sudah mendapat buletin, silakan mengisi suku bangsa yang sepadan dengan tempat-tempat ini. Ada Yerusalem. Yerusalem adalah kota di mana saudara tinggal. Ada Yudea. Yudea adalah wilayah sekitar kota tempat saudara tinggal. Ada Samaria, negara yang berdekatan dengan kita. Apa negara-negara itu? Di Asia. Ujung bumi adalah negara yang jaraknya setengah bumi dari tempat tinggal saudara atau tempat saudara tinggal. Dengan kita belajar untuk mengisinya, kita akan mengetahui patokan-patokan mana, sampai di mana kita sanggup untuk berangkat, atau sampai di mana Tuhan mau memutus saya untuk pergi. Apakah Tuhan akan mencukupkan semuanya? Apakah Tuhan akan memperlengkapi? Kalau ini adalah firman Tuhan, berarti Tuhan yang akan bertanggung jawab. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh ini dari Tuhan, maka kita akan diberkati ketika kita melakukannya, dan tidak pernah kita dibiarkan untuk menjadi orang yang selalu sepi sendiri. Bapak Ibu, pada bagian yang kedua ada tugas untuk menjangkau orang tidak berakhir. Kalau akhir-akhir ini kita mendengar sudah mulai ada berita bahwa ada banyak orang menjadi percaya oleh karena situasi sekarang. Puji Tuhan. Tetapi tugas itu belum berakhir. Kenapa? Apakah kita sudah melakukannya? Untuk saat-saat ini bukan masa yang dulu. Untuk saat-saat ini apakah kita sudah melakukannya? Untuk langkah-langkah selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita ambil bagian. Ada 3 cara yang perlu dilakukan agar penjangkauan ini tidak berakhir. Yang pertama adalah ikut terlibat dengan anggota sel lain untuk memenangkan yang terhilang dan melipat gandakan dengan teratur. Kita harus punya target yang teratur. Ada waktu-waktu yang harus kita perhitungkan. Kalau Bapak Ibu punya panitia gereja, ada panitia PI, silahkan bisa bekerja sama dengan mereka, minta untuk dibimbing, minta untuk mempunyai waktu bersama-sama. Lalu juga yang kedua, agar para individu, setiap orang di kelompok sel bisa mendengar panggilan Allah.
untuk melayani orang-orang di sekitar mereka dan mulai memimpin satu kelompok dan mengembangkan kelompok lain. Nah, kalau ada Bapak Ibu sekarang ini dimulai di rumah, apakah sudah lengkap ibadah di rumah? Ada orang tua, ada anak, ada keluarga besar, semua yang ada di rumah, apakah sudah beribadah bersama? Kalau ada yang belum, lakukan yang ini. Kalau belum terpanggil, tanya Tuhan, berdoa agar kita menjadi individu yang dipakai oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang belum pernah memenangkan jiwa, inilah kesempatannya. Melalui keluarga yang pertama, lalu yang kedua dapat bercerita kepada tetangga ataupun lingkungan sekitarnya yang Bapak Ibu sanggup sampaikan, yang Bapak Ibu dapat sampaikan berdasarkan apa yang Bapak Ibu ketahui. Bapak Ibu sekasih, bagian yang ketiga adalah agar Allah memanggil beberapa di antara mereka untuk menjadi kelompok perintisan gereja dan untuk dikirim ke ujung bumi. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Apakah saya dipanggil untuk pergi ke ujung bumi? Apakah saya dipanggil untuk membentuk bagian kelompok lagi? Apakah saya sendiri sudah layak untuk membuat kelompok sel yang baru? Apakah Tuhan menginginkan saya? Kalau semua jawabannya adalah ya, maka jangan mengeraskan hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, buka hati, lalu mulailah bergerak, mulailah bertindak, mulailah memikirkan, mempersiapkan langkah-langkah apa yang harus diperbuat. Ketika hal ini terjadi, kita harus menjadi pengurus rumah yang setia atas apa yang Allah percayakan kepada kita. Kalau Bapak Ibu ada yang menjadi anggota Mokja, ada yang menjadi gembala Mokja, tetap setia. Tetap pertahankan apa yang sudah baik, apa yang sudah memajukan kelompok saudara, apa yang sudah memajukan semangat keluarga saudara, apa yang sudah memajukan semangat anggota-anggota saudara. Bapak Ibu saudara kasih, kita semua harus menjadi hamba Oikonomos, Tuhan yang menyediakan ramsuk yang tepat pada saat yang tepat untuk mereka yang diutus oleh Allah untuk meluaskan gereja kelompok sel. Kata seorang anggota kelompok sel, saya belajar untuk hidup sederhana supaya orang lain bisa tetap hidup. Bapak Ibu tidak perlu bercerita tentang yang berlebih. Ceritakan yang sederhana, bagaimana cara Tuhan. Nikmati kehidupan yang sederhana. Bagikan itu sehingga orang dapat masuk. Mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Kalau mereka mengalami persoalan, kita akan mendapatkan bagian kita, yaitu bercerita bagaimana kesederhanaan Tuhan bertindak, tetapi penuh dengan kuasa yang dahsyat dan hebat. Bapak Ibu saudara kasih, luangkan waktu sejenak untuk membaca ulang ayat-ayat Alkitab untuk hari ini. Kemudian masuklah ke ruang mendengarkan dan dengarkan suara Tuhan saat Dia berkata tentang apa yang harus saudara lakukan. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang merenungkan hal ini, jangan lupa untuk menulisnya. Kalau Bapak Ibu terpanggil, tidak perlu bertanya kapan ini menjadi nyata. Tuliskan dulu panggilannya. Ya Tuhan, saya tergerak. Ya Tuhan, saya digerakkan. Ya Tuhan, saya harus pergi. Tulis kemana Bapak Ibu harus pergi. Tidak perlu meminta persetujuan dari orang lain, tetapi minta persetujuan dari Tuhan, agar Tuhan menyertai, agar Tuhan mencukupi, agar Tuhan memperlengkapi, agar Tuhan memberkati. Berangkat kalau itu adalah panggilan pribadi, berangkat. Tapi kalau ada orang yang siap menolong, kalau ada orang yang siap membimbing, ajak pergi bersama-sama. Tapi kalau hanya panggilan pribadi, jangan juga Bapak Ibu Saudara mengeraskan hati. Berdoa terus, tanya Tuhan kapan kesempatan untuk melakukan hal itu. Tanya Tuhan kapan kesempatan untuk
menjadikan itu nyata. Tanya Tuhan, kapan kesempatan saya untuk melaksanakan amanat agung sehingga saya sungguh berkenan menjadi saksi Kristus. Setiap umat Tuhan harus menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu saudara kasih, kalau kita melihat di dalam Roma 15 ayat 17 sampai 24, ada banyak godaan-godaan di sana. Ada banyak tantangan-tantangan di sana, yaitu tantangan agar kita memiliki kerendahan hati, tantangan agar kita tidak menjadi sombong, tantangan walaupun kita dalam penderitaan dan kesusahan kita tetap melayani Tuhan, tantangan walaupun ada jarak yang membatasi, semangat itu tidak pernah padam, tantangan walaupun mungkin saat ini kita tidak berada di tempat di mana yang kita inginkan, tetapi kita harus percaya saat ini kita sedang berada di tempat di mana yang Tuhan inginkan. Pegang kuat-kuat iman kita, jaga kepercayaan kita, jaga juga apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ladang sudah memenuhi, siap untuk dituai. Siapakah pekerja-pekerjanya? Minta kepada Tuhan. Kita berdoa, apakah kita adalah pekerja-pekerjanya? Kalau iya jawaban Tuhan, mari kita bekerja dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini kami menyerahkan kehidupan kami. Perjalanan tanpa batas sudah berakhir dibahas, tetapi belum berakhir untuk dilakukan, belum berakhir untuk dilaksanakan. Ladang sudah memenuhi. Ini kesempatan bagi kami untuk menarik keluarga kami, untuk mendoakan keluarga kami, untuk juga mendoakan orang yang terdekat dengan kami, untuk mendoakan mereka yang kami rindukan agar mereka bisa menerima Tuhan Yesus, untuk kami juga dapat terus berkarya bersama dengan Tuhan yang tidak pernah berhenti berkarya. Pimpin kami Bapa, agar kami dapat dipakai menjadi penjala manusia, kami menjangkau dengan sungguh-sungguh. Berkati kami ya Bapa, biarlah kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang terus memuridkan dan tetap untuk semangat belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh pencobaan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan merespon dan kita akan naikkan pujian kita. Setelah itu kita akan doa bersama dan doa penutup. Kita naikkan pujian Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau malam hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahan
Kalau kami boleh ada saat ini, kami berdoa, kami menaikkan pujian, kami menaikkan penyembahan kami mempersembahkan perpuluhan kami, persembahan kami menyerahkan diri kami bersyukur Bapa. Begitu sederhananya ibadah kami, namun kami sungguh-sungguh mau beribadah kepada Engkau. Kami mau memuliakan Engkau, dan yang Engkau menerima ibadah kami ini ya Bapa. Engkau sahabat kami yang sejati. Kami merasa kehilangan saudara-saudara seiman, sahabat-sahabat kami, karena kami terpisah, jarang bertemu, oleh karena kami harus tetap di rumah. Kami terpisah jarang karena kami tidak bisa pergi ke tempat-tempat di mana yang kami kasihi berada. Tetapi kami bersyukur kalau kami ada saat ini bersama dengan keluarga kami. Berkati ya Bapak. Kalau kami boleh saling melihat keluarga kami, kalau kami boleh saling bergandengan tangan saat berdoa, itu semua karena kasih penyertaan-Mu. Kalau kami saat ini masih sehat di rumah, dijauhkan dari segala sakit penyakit, tetap dipenuhi kehidupan kami, nafas hidup kami tetap ada untuk melihat hari besok yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur kalau kami punya pemimpin bangsa yang hebat luar biasa, memikirkan mengenai bangsa. Berkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi, berkati Wakil Presiden kami Bapak Maruf Amin, berkati seluruh jajarannya yang ambil bagian di dalam pemerintahan bangsa ini, baik dari eselon tertinggi sampai dengan eselon yang terendah. Berkati ketika mereka berjuang, mereka memberikan apa yang menjadi milik orang-orang yang membutuhkan, mereka menyumbangkan, mereka mengambil keputusan sehingga kiranya Indonesia penuh dengan damai, Indonesia sejahtera, sekalipun sedang dilanda COVID-19 ini, sekalipun sedang dilanda jarak satu dengan yang lain. Berkati ya Bapak juga kalau ada para pengusaha-pengusaha, kalau ada orang-orang rakyat kecil juga yang menabung, yang mengumpulkan uang untuk menolong keberadaan bangsa ini, baik menolong mereka yang membutuhkan, baik menolong mereka yang membutuhkan ekonomi, kebutuhan hari lepas hari, mereka membutuhkan alat-alat untuk kesembuhan daripada COVID-19 ini. Bagi para medis, para pasien, perawat, berkati ya Bapak. Sumbangan demi sumbangan sudah dikumpulkan, sudah dibagikan, dan kami dicukupkan. Tetapi hari masih terus berjalan. Berkati Bapak sampai hari semua berakhir mengenai COVID-19 ini, bangsa kami dicukupkan. Berkati agar bangsa kami ini juga penuh dengan damai, dijauhkan dari segala niat jahat. Mereka yang sudah dibebaskan diberikan kemudahan, kemurahan, tidak menyia-nyiakannya untuk kembali berbuat apa yang jahat, tetapi mereka berbuat baik. Mereka mendapatkan kasih dan kemurahan itu bukan saja karena pemerintah, tapi karena Tuhan mengasihi mereka. Berkati ya Bapak, berkati juga setiap keputusan demi keputusan yang diambil kiranya berpengaruh baik terhadap masyarakat Indonesia. Kami tidak merasa cemburu, kami selalu merasakan sukacita, kami selalu percaya kalau kami selalu diberkati langsung oleh Tuhan. Kami percaya mereka yang mendapatkan adalah mereka yang lebih membutuhkan. Kiranya itu tertanam dalam setiap kehidupan kami semua, sehingga kedamaian boleh terjadi di bangsa ini. Kerukunan juga boleh terjadi. Kerjasama antar suku, antar agama, antar ras boleh terjadi Bapak. Saling bahu membahu berjuang agar Indonesia lepas
daripada COVID-19 ini. Bapak, kami tahu perkembangan kasus COVID-19 ini terus meningkat. Tetapi kami juga mendengar bahwa ada perjuangan-perjuangan yang menghasilkan, ada kesembuhan-kesembuhan yang boleh kami banggakan. Tapi biarlah Bapak Engkau menolong agar semua daerah mendapatkan kesembuhan yang luar biasa, sehingga dipulihkan, baik yang orang tidak ada gejala, yang ODP, PDP positif sekalipun. Tuhan berkati. Kalau ada yang meninggal oleh karena segala sesuatu, termasuk oleh karena COVID-19 ini, kiranya Tuhan berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak, kami masih bisa melihat keluarga kami dan kami bersyukur. Kami mau berdoa terus untuk GGBI, kami mau berdoa untuk IRSBI yang berjuang juga untuk rumah sakit dan klinik kami yang ada di Kupang. Engkau memberkati yang di Kediri, yang di Malang, yang di Ungaran, Semarang, dan juga yang di Lampung. Kiranya boleh menjadi berkat mereka berjuang. Umat baptis boleh bergandengan tangan, umat baptis boleh bersatu mengumpulkan dana, saling mencukupkan satu dengan yang lain. Walaupun mungkin bukan berbicara jumlah, tetapi bicara semangat kekeluargaan, karena kami adalah keluarga besar yang Engkau memberkati. Bapak, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah Engkau memberkati, baik dari GGBI maupun dari denominasi yang lain. Kiranya mereka senantiasa dicukupkan kehidupan mereka. Umat-umat juga diberkati dalam kehidupan mereka. Tetap memiliki damai Kristus, tetap memiliki sukacita, memiliki pengharapan. Berkati sekecil apapun, ajarkan kami semua untuk bersyukur senantiasa. Karena dengan demikian kami dapat melanjutkan kehidupan kami, dan kami tetap beriman percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kami. Kami berdoa juga Bapak, kiranya panitia gereja di Gereja Baptis Indonesia Karangpucung ini bersama dengan Gembala Sidang boleh saling mendoakan, saling menguatkan dalam kehidupan mereka. Tetap memikirkan apa yang menjadi program ke depan dipersiapkan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat yang memiliki anggota keluarga di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Kiranya memberkati dimanapun mereka berada. Dicukupkan kehidupan mereka, dijaga dari segala mara bahaya. Engkau melindunginya ya Bapa. Kami berdoa biarlah juga Karangpucung boleh diberkati oleh Tuhan, dilindungi kalau sampai saat ini masih termasuk dalam keadaan kondusif. Kiranya Engkau terus memberkati. Terima kasih untuk para pemimpin yang ada di Karangpucung, baik di kecamatan, di kelurahan maupun di RW atau tingkat RT. Engkau memberkati Bapak. Semuanya boleh ambil bagian itu luar biasa. Terima kasih juga untuk lingkungan sekitar. Engkau memberkati Tuhan, para pedagang, para pengusaha, ibu rumah tangga Bapak yang ada di rumah, yang dengan jasanya anak-anak yang sekolah di rumah, ataupun yang kuliah di rumah, ataupun yang masa pertumbuhan. Kiranya memberkati semuanya. Kami berdoa juga yang berulang tahun. Kiranya memberkati Bapak. Kiranya sepanjang minggu ke depan Engkau memberkati mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, menguatkan hati mereka, menguatkan pikiran mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami bersyukur untuk setiap perkara yang Kau berikan buat kami, untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini, dan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa. Bapa, sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah, kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Kau memberkati setiap kami, dan sampai hari-hari selanjutnya kami akan dipertemukan di dalam persekutuan yang layak. Kami berharap agar kami boleh berkumpul bersama, beribadah. Kiranya Tuhan tuntun waktu yang tepat agar kami boleh berkumpul beribadah bersama. Sudah menjadi kerinduan kami. Kami mau bersekutu, kami mau beribadah, saling menguatkan dengan langsung. Berkati ya Bapa. Terimalah doa kami ini. Bapak Ibu sekasih, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang kepada Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa.